buku ini sudah milik publik. Ada ISBN-nya ya, Prof ya. Oke. Berikut kita tonton dulu perjuangan Profesor Dr. Cecep dalam kritisi Undang-Undang Sisdiknas. Tampaknya seperti arung jeram, walaupun sulit, tapi tetap dinikmati untuk mendapatkan Mungkin di hasil. sini kita akan menukik kepada masalah zonasi dan pemerataan pendidikan yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia untuk memilih sekolah. Dibuka ke publik dan itu bagian dari transparansi demokrasi. Standar nasional pendidikan kita. Karena saya perhatikan 8 standar nasional pendidikan kita itu sampai hari ini belum dipenuhi secara mumpuni oleh pemerintah. Coba lihat, kenapa PPDB itu selalu bermasalah ketika menggunakan sistem zonasi. Betul kan? Karena tidak terstandar dengan baik sekolah-sekolah di kita itu. Ya kalau standarnya sama, mau sistem zonasi maupun non zonasi, tidak akan jadi masalah. Orang mau menyekolahkan sekolah kemana saja. Betul kan? Iya, ini karena standarisasinya tidak betul, tidak baik, maka dibuat zonasi ya, tambah-tambah orang akhirnya dianggap melanggar HAM. Orang mau sekolah ke sekolah manapun harusnya silakan saja. Ya, tetapi kenapa karena zonasi itulah maka ya hak itu jadi terkurangi. Oke, next. Nah, mudah-mudahan terbaca. Jadi saya melihat ketika bicara standar nasional pendidikan, Bapak Ibu ya, setidak-tidaknya pertama harus dilihat dulu ya, standar nasional itu mencakup seluruh aspek inti pendidikan. Harus jelas. Ya, yang sekarang misalnya 8 standar itu apakah sudah mumpuni dan cukup ya mencakup seluruh komponen inti pendidikan atau belum? Misalnya soal standarisasi digitalisasi pendidikan yang semestinya itu masuk di situ. Kalau menurut saya ya, itu oleh-oleh Covid. Kan Covid itu bawa oleh-oleh. Ya, selain disrupsi pendidikan, dia mempercepat disrupsi pendidikan itu. Jadi berterima kasih juga adanya Covid itu. Ya, kita juga bisa pikom tadi ya dengan berbagai pembicara lain. Yang kedua, dia harus mampu mengakselerasi pencapaian tujuan pendidikan nasional. Jadi standar ini bukan sekedar standar-standaran. Saya contohkan ya, standar biaya pendidikan sampai hari ini berapa sih biaya pendidikan untuk SD, SMP, SMA, perguruan tinggi? Ya. Kenapa pendidikan kita dianggap belum memenuhi standar internasional ya atau belum mumpuni sisi kualitas? Jangan-jangan karena kita lemah ya, kita gagal merumuskan standar-standar pendidikan itu sendiri. Ya, yang ketiga, bagaimana mengintegrasikan ya standar ini dalam sebuah sistem pendidikan nasional yang utuh. Jadi jangan sampai tadi saya lihat ya standar yang dilakukan pemerintah itu menurut saya terlalu parsial. Betul kita menghargai adanya keragaman daerah, tapi nasional harus punya standar. National standar itu di mana-mana ada. Makanya disebut standar minimal nasional. Ya, kemudian daerah bagi yang sudah mampu dan melebihi standar nasional silakan menentukan standarnya masing-masing. Tapi standar nasionalnya jangan hilang. Standar pembiayaan juga berbeda antara di kota besar dengan di desa-desa. Jangan disamakan karena apa? Kebutuhannya juga berbeda. Dengan tiang gubuk terbuat dari bambu, ini adalah gambaran kesederhanaan. Terbayang bakar ubi, bakar singkong, pisang, atau jagung rebus. Bahkan ikan asin, sambal terasi, dan nasi timbel dibungkus dengan daun. Tentu saja lagu ini menggambarkan hidup sederhana yang sesuai Ajaran dengan agama alam Islam itu harus semesta Indonesia. Apa itu apa sih adanya? Nggak tahu, Pak. Ada yang mengatakan sempurna, ada yang mengatakan menyeluruh. Ibu mau nggak? Enggak. Nggak mau kan? Ternyata nggak mau. Urugan dari Medland itu karena ada Bupati Bekasi, kami undang ke sini untuk mengetahui tentang suasana yang ada di sini. Ketika banyak beko di sini sedang mengurug, tamu juga banyak berdatangan. Hadirin sekalian yang saya hormati, perlu diketahui bahwa di luar negeri yang namanya orang tidak bekerja itu mendapatkan jaminan kesehatan dan biasanya mereka itu minimal untuk makan itu bisa karena dibiayai atau dipelihara oleh negara. Sedangkan di Indonesia mereka yang bekerja saja itu
itu belum tentu bisa makan pagi, makan siang, dan makan malam. Kadang-kadang mereka itu ada juga yang makannya hanya pagi saja, siang harinya tidak bisa makan, atau sore harinya apalagi begitu. Itu bagi orang Indonesia. Namun demikian, tidak terlalu susah di Indonesia itu karena tanahnya ini adalah laksana di sorga, menancapkan batang bambu saja bisa tumbuh. Begitu juga makanan seperti di sini ada terong, kemudian ada eceng, kemudian di sana juga saya pakai beko diangkat, kemudian ada airnya ditanami ikan menggabus dan sebagainya. Indonesia yang subur itu harus diselesaikan dan dituntaskan di dunia pendidikan. Sumbangan pendidikan juga jangan sampai ambigu tanpa batasan waktu, karena 3 tahun anak-anak itu harus sudah selesai. Jika sumbangan yang dijanjikan tidak mempergunakan batasan waktu, akhirnya ya resiko pendidikan jadi tidak tuntas. Kita sepakati bahwa orang miskin atau orang tidak mampu jangan sampai menyumbang terhadap dunia pendidikan. Justru mereka itulah yang harus mendapatkan beasiswa. Tetap kita kan harus menjaga prokes. Oleh sebab itu kita pengambilan ijazah itu per kelas gitu. Itu yang dijadwalkan oleh sekolah. Misalkan Aulia 12 IPA 1 di hari Senin. Orang kaya atau orang mampu yang berjanji akan menyumbang terhadap dunia pendidikan karena tidak mempergunakan batasan waktu, sampai 3 tahun akhirnya tidak jadi menyumbangnya karena tidak ada batasan waktu itu. Dan akhirnya ijazah pun mereka upayakan untuk diambil lewat orang ketiga atau oknum LSM misalnya. Catatan harus ada janjian dulu, karena kan konfirmasi dulu. Terkesan seolah-olah sekolah itu menghambat atau menahan ijazah, padahal bukan itu permasalahannya. Jika mempergunakan pihak ketiga kan risiko juga, berarti ada apa di balik itu. Demikian barangkali sebagai gambaran saja. Itu. Nah, John F. Kennedy, Presiden Amerika, pernah mengatakan, "What is wrong in the class?" Ketika saat itu Rusia menerbangkan Soyuz ke luar angkasa, apa yang salah dengan dunia pendidikan kita? Begitu pada saat itu. Saat ini kita di Indonesia harus bersama-sama mengatakan apa yang salah dengan dunia pendidikan kita. Mari kita renungkan bersama-sama. Teman saya, Nobuyuki Suzuki dan Nagisa Nishikawa, mengatakan hidup di Jepang itu susah karena serba mahal. Maka tak heran jika orang Jepang jarang sekali yang ingin berkeluarga. Tak jarang pula kebutuhan biologis saja diselesaikan dengan boneka-boneka mainan. Semuanya ini sudah saya tuliskan dalam 2 buah buku yang beredar. Diharapkan tulisan-tulisan seperti ini yang tampak di layar jangan sampai terjadi lagi kepada kita semua untuk dunia pendidikan. Bangunan ini benar-benar hasil infak anak-anak setiap hari, 100 rupiah, 50 rupiah begitu. Dan saya selama di sini sudah hampir 3-4 bulan ini, maka jadilah musola seperti ini. Perlu diketahui bahwa di kelas-kelas di sini itu siswanya belajarnya tengkurap tanpa bangku. Itu pun belajar 2 sip pagi dan sip siang. Tetapi ketika mereka itu lewat melihat bangunan ini, maka berdatanganlah ke sini. Alasannya ingin silaturahmi, tapi tanya ini, tanya itu. Apalagi ketika ini ada urugan dari Medland itu, karena ada Bupati Bekasi, kami undang ke sini untuk mengetahui tentang suasana yang ada di sini. Ketika banyak beko di sini sedang mengurug, tamu juga banyak berdatangan. Hadirin sekalian yang saya hormati, perlu diketahui bahwa di luar negeri yang namanya orang tidak bekerja itu mendapatkan jaminan kesehatan, dan biasanya mereka itu minimal untuk makan itu bisa karena dibiayai atau dipelihara oleh negara. Sedangkan di Indonesia mereka yang bekerja saja itu
itu belum tentu bisa makan pagi, makan siang, dan makan malam. Kadang-kadang mereka itu ada juga yang makannya hanya pagi saja, siang harinya tidak bisa makan, atau sore harinya apalagi begitu. Itu bagi orang Indonesia. Namun demikian, tidak terlalu susah di Indonesia itu karena tanahnya ini adalah laksana di sorga, menancapkan batang bambu saja bisa tumbuh. Begitu juga